Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, kita melanjutkan materi hari ini masih terkait dengan materi pengolahan audio dan video. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan efek khusus dengan fitur perangkat lunak efek khusus dengan menggunakan aplikasi Adobe After Effects. Jadi aplikasi ini sangat penting dan bisa digunakan untuk pengolahan video, ya, pemberian efek, ya, dan ini tentunya peluangnya kalau kita punya skill di bidang ini, tentunya kita banyak bisa sebagai skill untuk misalnya bekerja di bidang broadcasting atau di bagian penyiaran, khususnya di bagian pertelevisian dan iklan tentunya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video-video berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran selanjutnya, tentang tujuan pembelajaran yang pertama memahami software pengolah efek khusus, yang kedua pengenalan aplikasi Adobe After Effects, yang ketiga sistem requirement Adobe After Effects, yang keempat fungsi menu dan tools pada Adobe After Effects, yang kelima format file pendukung Adobe After Effects. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama memahami software pengolah efek khusus. Jadi software pengolah efek khusus ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk efek visual dan grafik atau diistilahkan istilah motion grafik dengan menerapkan efek khusus pada sebuah video, animasi, motion grafik, desain iklan digital dan sebagainya, sehingga menghasilkan karya seni digital yang lebih menarik. Contohnya ini adalah Adobe After Effects. Kemudian ada DaVinci Resolve, contohnya efek khusus untuk video. Kemudian aplikasi Blender untuk animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, luar biasa kalau kita bisa menguasai software pengolah efek khusus ini, karena butuh keahlian tersendiri untuk mengolah video seperti ini. Ya. Selanjutnya pengenalan Adobe After Effects. Adobe After Effects ini berasal dari perusahaan sains dan seni di Rhode Island pada tahun 1993. Disinilah pertama versi 1.0 dan 1.1 dirilis. Nah, awalnya ini hanya untuk aplikasi yang berbasis Mac dan terbatas dalam fitur-fitur tertentu. Ya, jadi untuk versi yang terbaru ada Adobe After Effects yang versi 2020. Ya, tentunya makin software itu makin berkembang, tentunya makin butuh source yang banyak, mungkin RAM, mungkin hard disk dan sebagainya, karena tentunya banyak library yang ditambahkan. Adobe After Effects ini adalah software yang diciptakan untuk berfungsi untuk membuat iklan, intro film, pemberian efek pada video berdurasi pendek. Jadi efek-efeknya ya tidak terlalu panjang, jadi hanya sekitar main dia detik saja. Biasanya membuat iklan itu menggunakan Adobe After Effects. Kalau kita lihat iklan di televisi itu durasinya sampai paling sedikit itu mungkin setengah menit, yang paling lama 1 menit. Dan ini bukan biaya yang sedikit, tentunya banyak. Jadi kalau kita punya keahlian di bidang Adobe After Effects itu sangat bagus sekali. Jadi ini unggul dalam pembuatan motion graphic design, ya. Jadi ini bisa dibuat untuk yang memanfaatkan Adobe After Effects ini adalah misalnya produser video, desainer grafis gerak atau animator. Jadi tentunya harus banyak latihan untuk memperdalam dan latihan untuk bisa menguasai Adobe After Effects ini. Selanjutnya, sistem requirement yang dibutuhkan untuk Adobe After Effects, ya, untuk versi Windows-nya ini versi saya ambil dari help.adobe.x adobe.com untuk After Effects.
untuk versi sampai versi update 2018 dan versi 16. Itu untuk versi Windowsnya minimal multi core Intel processor with 64 bit, Windows 7 dengan Service Pack 1, Windows 8.1 dan yang terbaru Windows 10. Memori yang digunakan 8 GB. Ya, tentunya harus yang besar. Kalau 4 GB agak susah geraknya. Kemudian direkomendasikan 16 GB. Kemudian minimal 5 GB hard disk, 5 GB free, tapi sebaiknya ditambahkan for disk cache-nya 10 GB. Jadi sebaiknya punya space hard disk yang lebih besar. Kemudian display yang dibutuhkan 1280 sampai 1080 display. Jadi untuk penampilan displaynya ya. Kemudian optionalnya Adobe Certificate GPU Card for GPU Accelerated Ray Traced 3D Render untuk merender untuk versi 3 dimensinya. Jadi bagus kalau ada video card yang tambahannya. Kemudian internet connection untuk registrasi untuk aktivasinya. Jadi aplikasi ini kalau mau diaktifasi harus menggunakan internet. Baik, selanjutnya interface dari Adobe After Effects seperti ini ya. Kita coba buka dulu Adobe After Effects, aplikasi Adobe After Effects ini ya, termasuk sebenarnya agak berat ini. Saya menggunakan Adobe After Effects versi 2015, Adobe After CC 2015. Saya coba buka. Ya, ini sudah mulai terbuka. Saya klik OK saja. Ya, tampilannya seperti ini. Adobe After Effects ya. Sama persis dengan yang di sini ya. Selanjutnya fungsi menu dan tools pada Adobe After Effects. Pertama ada yang namanya menu bar. Jadi menu bar itu yang seperti ini ya. Kita close saja ya. Ada file, ini beberapa submenu lagi, edit, composition, layer, efek ya, pengaturan efeknya. Kemudian animation untuk animasi, view untuk tampilannya. Kemudian Windows ini untuk menampilkan beberapa menu-menu ya. Workspace ini tampilannya. Kemudian help ya, inilah tampilan dari menu bar. Selanjutnya fungsi menunya yang selanjutnya adalah namanya toolbar. Toolbar itu yang ini ya, tools ya. Ini ada untuk move tool, hand tool, zoom dan sebagainya. Ini nanti kita lanjutkan bahas di video yang kedua. Ini berapa ya? Ini hampir sama dengan kalau kita biasa pakai Adobe Premiere ataupun mungkin Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Ya, move tool ini hampir sama untuk menggerakkan objek ya. Yang lainnya hampir sama, tinggal mungkin ada beberapa tambahan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Yang ketiga ada namanya komposisi. Baik, kalau untuk menampilkan komposisi seperti ini, kita bisa buat baru komposisinya. Ini kom 1, bisa kasih nama sembarang, latihan 1 dan sebagainya boleh. Kemudian pengaturan width dan height-nya ini 1980, 1920 dan 1080. Ini square pixel. Kemudian perbandingannya adalah 16:9, frame rate-nya adalah 30 per second frame per second. Kemudian resolusinya apakah kita mengambil full atau half atau bagi 3 atau seperempatnya saja. Kemudian start time code ini mulai dari 0 detik ya. Kemudian durasinya bisanya sampai 30 detik, bisa lebih dari itu sebenarnya ya, tergantung dari kemampuan komputer kita. Kemudian saya hanya memberikan sampai 10 detik saja. Kemudian ini background color, misalnya kita masih warna lain boleh, atau warna hitam, klik OK. Klik OK kalau sudah. Nah, ini sudah
tampilan dari komposisi. Jadi komposisi itu bagian untuk menampilkan isi frame ya untuk komposisi yang telah dipilih. Selanjutnya yang keempat, namanya ada library dan effect view. Jadi library ini merupakan tempat file source ya, tempat file source dan juga berisi tampilan efek yang akan dimunculkan di video. Inilah tempat semua import komposisi, video, audio, grafik dan lain-lainnya. Ya, disinilah tempatnya untuk library ya, projectnya sama dengan, bisa juga kita ambil dari sini efeknya ya, dari library-nya dari sini. Kalau kita mau ambil dari internet ini karena tidak koneksi, seperti itu. Kemudian selanjutnya masih tentang menunya. Kemudian kumpulan palet, ini ada di sini pengaturan paletnya, audio, kemudian trackernya, kemudian paragraf kalau ada teksnya, kemudian align pengaturan posisinya ya, motion sketch, ini ada semua. Ini untuk pengaturan dari kumpulan paletnya. Selanjutnya detail, efek dan layer ya, ini kita coba untuk menampilkan layar di bawahnya ya. Ini kita coba import dulu satu. Jadi caranya mengimport, tinggal klik file, import file ya. Misalnya ada file video, misalnya saya ambil yang video 1 ya, kemudian kita pilih import ya. Nah ini sudah. Nah ini kita bisa atur pengaturannya, kita tinggal drag sini untuk library-nya. Nah ini sudah ya pengaturannya. Nah sekarang video ini tidak full karena hanya 720. Nah, kita coba cek dulu berapakah pengaturan dari video tersebut. Kita tadi masukkan itu video video berapa ya? Oh video 1 itu kita cek dulu. Video 1 kita properties, dimensinya berapa, kita coba cek detail itu 1280 720. Nah sekarang sedangkan tadi komposisi settingnya ini adalah lebih dari itu ya. Tentunya dia masih punya ruang yang besar dibandingkan dengan yang tadi video yang kita import. Ini tidak bisa menyesuaikan, kita bisa sesuaikan. Tidak apa-apa, nanti akan ada 2 file yang akan saya import. Saya atur saja sedemikian rupa. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian saya coba import lagi. Di sini import, boleh langsung dari sini file. Saya masukkan video yang kedua. Kita import. Oke, saya tinggal masukkan lagi di sini. Nah, inilah yang disebut dengan layar ya. Ya seperti ini. Oke. Jadi video 2-nya lebih lebar. Kita cek berapa besarnya untuk video 2, apakah sama. Coba detail. Ini sama 1920 dengan 1080, berarti sama dengan komposisi setting, makanya dia langsung full ya. 1920 dengan 1080 sama dengan yang ini, jadi dia langsung full. Nah, kita coba bandingkan video ya, komposisinya dengan yang ini, detailnya sama, makanya dia langsung full. Oke. Nah ini juga bisa kita atur besar kecilnya, kasih sesuaikan dengan yang ada di layar. Jadi ada 2 tampilan video seperti itu. Nah sekarang ini durasinya lebih dari 10 detik, kita bisa atur ya. Kemudian di bagian ini kita bisa kurangkan, tinggal kita tarik saja. Oke, ini sampai 6 detik saja. Oke. Ya, maka timelinenya yang di sini seperti itu ya. Oke, kita close. Nah seperti itu. Ini deh video 1 di atas, yang sebelah kanan, ini di sini ya.
kalau dia tadi kita masukkan waktu awal itu di bagian atas, kemudian di bagian bawah. Jadi siapa yang di atas dia akan di bagian tumpukan atas. Nah, video 2-nya di bawah. Nah, sekarang saya sama rata. Ini adalah layarnya, layar video 1, layar video 2. Kemudian bisa juga diberikan efek, layar mode black mode maupun masking. Kemudian selanjutnya fungsi menu yang selanjutnya adalah timeline. Jadi timeline ini berfungsi untuk menampilkan durasi dan panjang pendeknya video serta tampilan layar dan keyframe. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang keyframe itu sendiri. Nah, inilah timelinenya. Jadi punya durasi sampai hanya 6 detik ya, 6 detik lebih kita bisa paskan 6 detik. Nah, ini juga kita bisa paskan. Nah, ketika nanti dijalankan kita play, ya ini bersamaan, ini juga gerak ya, seperti itu. Jadi ini juga tentunya banyak mengambil source monitor ya, source RAM kita, jadi makanya agak lambat ya. Tentunya harus tidak boleh aplikasi lain yang jalan selain aplikasi Adobe After Effects ini, seperti itu. Oke, selanjutnya timeline. Materi berikutnya tentang format file pendukung dari Adobe After Effects. Untuk dia ada AC, MP4A, AIF, MP3. Kemudian untuk gambar statis ada Photoshop, Adobe Illustrator. Ini tinggal kita import, ini dikenali JPEG, PNG, dan TIFF. Kemudian untuk video dan animasi ada 3GP, GIF, ya, gambar bergerak ya, animasi, QuickTime, ya, video dari QuickTime, dan AVI. Ini masuk di video. Sebenarnya juga ada MP4 bisa ya, MPEG. Kemudian file project ada Adobe After Effects, ada file project tinggal diimport. Kemudian file Premiere Pro ya, PR project ya. Kemudian ada importir bioskop 4D untuk gambar 4 dimensi. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan Anda apakah sudah paham materi ini, silahkan mengerjakan tugas berikut ini. Apa fungsi software pengolah efek khusus dan berikan contoh aplikasinya. Yang kedua, apa kegunaan aplikasi Adobe After Effects dalam pembuatan film. Yang ketiga, bagaimana sistem requirement Adobe After Effects untuk versi CC 2015 untuk versi Windows. Silahkan cek, ini bisa dicek dari internet. Kemudian yang keempat, apa fungsi dari toolbar, timeline, dan timeline pada Adobe After Effects. Kemudian yang kelima, tuliskan format file pendukung Adobe After Effects untuk gambar dan video animasi. Oke, sumber pustaka saya ambil dari website dari helps.adobe.com khusus untuk After Effects. Untuk mendapatkan sistem requirement dari Adobe After Effects ini, acer.id.com, IDS Education, sukadunia.net, www.devidev.com. Ini tentang pembelajaran tentang After Effects. Seperti itu materi untuk hari ini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih apa yang saya sampaikan telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya, yaitu tentang pengenalan tools pada Adobe After Effects. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.